Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, kelompok kami yang beranggotakan saya Enrico Dumpapa, Muhammad Aldi, dan Rico Perdana ingin mempresentasikan stabilization mechanism of fly ash trapeze foam and its sealing capacity on fracture reservoir yang kami ambil dari artikel yang bisa teman-teman akses di link yang telah kami sediakan di dalam kolom deskripsi. Langsung saja, pengertian fly ash trapeze. Apa sih fly ash trapeze itu? Fly ash trapeze merupakan sistem untuk mendispersi gas dan partikel padat dalam fase cair, di mana partikel-partikel tersebut menstabilkan busa dengan mengabsorpsikan gas atau air ke permukaan. Reservoir rekahan biasanya mengalami distribusi secara luas, di mana konduktivitasnya dikontrol oleh jaringan rekahan, sedangkan minyaknya sebagian besar disimpan di dalam matriks. Sistem busa 3 fasa biasanya distabilkan oleh fly ash dan dioptimalkan sebagai sistem penyegelan untuk menyumbat reservoir yang retak. Busa 3 fase yang dioptimalkan dapat menyumbat jalur penyaluran rekahan di reservoir secara efisien dengan efek penyegelan sampai 20 kali lebih banyak daripada busa konvensional tanpa partikel. Oleh karena itu, busa 3 fasa yang dioptimalkan merupakan sistem penyegelan yang sangat efektif untuk menyumbat reservoir yang retak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rico Perdana. Nah, sekarang kita akan membahas sifat dan struktur fly ash, yang mana fly ash dapat dibagi menjadi tubuh dan bola abu, di mana struktur fly ash longgar dan bentuk dari fly ash ini relatif tidak beraturan, yang membentuk pola seperti sarang lebah, dan flokulan yang mana distribusi rongga antar partikelnya tidak merata. Adapun komposisi unsur permukaan benda dalam bola abu diperoleh dengan menganalisa spektrum energi permukaannya. Permukaan partikel fly ash ini mengandung unsur seperti karbon, oksigen, natrium, aluminium, silikon, belerang, kalium, besi, logam, dan logam metalik. Ini unsur-unsur yang berada dalam permukaan partikel fly ash, yang dimana fly ash yang digunakan bermuatan negatif, sehingga busa kationik tidak cocok untuk sistem busa 3 fasa busa 3 fly ash. Nah, sekarang kita perhatikan di slide 5. Kita perhatikan tabel berikut ini, yang mana tabel ini menyebutkan komposisi elemen pada fly ash. Yang pertama, elemen C, yang berarti elemen unsur karbon, yang gray body-nya 66,76, sedangkan spare-nya 15,94. Nah, kita lanjut ke slide 6. Sifat busa. Partikel busa 3 fasa ditambahkan ke bahan pembusa yang disukai untuk membentuk sistem busa 3 fasa. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat partikel padat pada fly ash 3 fasa dan terdapat foam yang memiliki laju sedimentasi yang tinggi dan menyebabkan sistem foam memiliki stabilitas yang terbatas. Oleh karena itu, diperkirakan penambahan zat bersuspensi, kinerja suspensi partikel fly ash dan stabilitas busa 3 fasa ini. Jadi sangat penting penambahan zat bersuspensi untuk meningkatkan kinerja suspensi partikel fly ash ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi, NIM 1801238. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Baik, kita bakal langsung ke slide. Di sini ada metode. Salah satu metode atau alat yang digunakan di jurnal kami itu adalah
alat rheometer, di mana alat rheometer ini digunakan untuk menganalisis tegangan permukaan. Proses relaksasi antarmuka dan perilaku reologi dari sistem busa 3 fasa abu terbang untuk menentukan stabilisasinya. Pada penelitian viskoelastisitas reologi dan dinamik kondisi tunak, busa 3 fasa fly ash pertama kali diproduksi dengan pengadukan, dan sistem laminar dari rheometer fisik MCR 301 itu digunakan untuk melakukan pengujian. Analisa dilakukan untuk mengetahui tegangan permukaan, viskositas, efek adsorpsi partikel, dan sifat reologi, serta menjelaskan mekanisme stabilisasi fly ash pada busa 3 fasa. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu fly ash dapat mengurangi tegangan permukaan sistem busa, kemudian adsorpsi partikel, viskoelastisitas gelembung yang dapat mencegah drainase lapisan cair dan difusi gas antar gelembung secara efektif, menunda agregasi dan kecepatan pecahnya busa, dan meningkatkan stabilitas sistem busa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.